Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri dengan NIM 2223401. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni, mata kuliah Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model komunikasi. Baiklah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian model komunikasi. Model komunikasi adalah deskripsi sederhana mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi dengan cara mempresentasikannya. Model komunikasi adalah deskripsi sederhana mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi dengan cara mempresentasikannya secara abstrak, jadi pentingnya dan menghilangkan rincian tidak pentingnya. Singkatnya, komunikasi adalah gambaran dari suatu fenomena komunikasi dan hanya menyebutkan hal terpentingnya saja. Misalnya, maket bangunan adalah model dari bangunan yang sebenarnya, dan dia hanya menggambarkan bentuk bangunannya saja. Tidak dengan siapa saja isi bangunan itu, untuk keperluan apa saja bangunan itu, dan kapan akan digunakan. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa model komunikasi adalah representasi fenomena komunikasi, baik nyata ataupun abstrak, dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting, dan dikemas secara ringkas guna memahami suatu proses komunikasi. Weisman and Barker mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, melukiskan proses komunikasi. Yang kedua, menunjukkan hubungan visual. Dan yang ketiga, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Sementara itu, menurut Deutsch, terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, yaitu organizing function. Itu mengorganisasikan yang tadinya tidak teramati. Suatu model memberi gambaran umum suatu keadaan tertentu yang berbeda. Yang kedua itu explaining, itu menunjukkan fakta-fakta dan model baru yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu to predict, yaitu sebuah model yang memungkinkan kita untuk memprediksi outcome atau keadaan dari suatu peristiwa. Yang keempat yaitu mengukur fenomena, yaitu dalam menjalankan fungsinya untuk mengukur fenomena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai suatu model komunikasi, yaitu yang pertama, seberapa umum model tersebut. Yang kedua, seberapa banyak bahan yang diorganisasikan dan seberapa efektif. Yang ketiga, berapa heuristik model tersebut. Yang keempat, seberapa penting prediksi yang dibuat model tersebut bagi penelitian. Yang kelima, seberapa akurat pengukuran yang dapat diprediksikan dengan model tersebut. Yang keenam, seberapa strategis prediksi itu pada tahap perkembangan bidang tersebut. Selanjutnya, manfaat model komunikasi. Bos menyebutkan beberapa manfaat model komunikasi, yaitu yang pertama, model komunikasi dapat menyediakan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah. Bila model awal tidak terprediksi, ketika suatu model diuji, karakter kegagalan kadang-kadang dapat memberikan petunjuk mengenai kekurangan model. Sebuah kemajuan ilmu pengetahuan justru dihasilkan dari kegagalan sebuah model. Yang kedua, terbukanya problem abstrak. Dunia nyata adalah lingkungan yang sangat rumit. Sebuah apel misalnya, mempunyai banyak sifat, ukuran, warna, dan sebagainya. Dalam memutuskan apakah apel ini bisa dimakan atau tidak, hanya sebagian sifat apel ini yang bisa dipertimbangkan. Misalnya seperti warnanya, apakah warnanya masih merah segar atau sudah mulai kusam, dan bentuk atau teksturnya apakah masih keras atau sudah lembek, seperti itu. Dan yang ketiga, penggunaan model komunikasi juga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Hal itu dapat menyarankan eksperimen awal untuk memastikan karakter mana yang relevan untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, menurut Ross, model komunikasi dapat memberikan manfaat sebagai yang pertama, model penglihatan yang lain, berbeda, dan lebih dekat. Model menyediakan kerangka rujukan, menyarankan kesenjangan informasional, menyoroti problem abstraksi, dan menyarankan suatu masalah dalam bahasa simbolik bila terdapat peluang untuk menggunakan gambaran kata simbol. Yang kedua, model komunikasi juga banyak memberikan manfaat, terutama kepada ilmuwan, untuk memperjelas teori yang akan mereka kemukakan. Ketiga, model juga memberikan kerangka rujukan untuk memikirkan masalah yang mungkin akan timbul, beri peluang akan terbukanya problem, dan memberikan penglihatan berbeda atau lebih dekat. Yang keempat itu model-model komunikasi memberikan gambaran tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur atau faktor yang ada dalam suatu sistem. Melalui model, kita akan memahami dengan lebih mudah dan komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari unsur atau faktor yang terlibat dalam proses komunikasi. Baik dalam konteks individual, di antara 2 orang atau lebih,
kelompok atau organisasi, maupun dalam konteks komunikasi dengan masyarakat secara luas. Selanjutnya, model-model komunikasi. Yang pertama, model stimulus respon atau SR. Model SR atau model stimulus respon adalah model komunikasi yang dipengaruhi aliran psikologi behavioristik yang menggambarkan perilaku manusia berdasarkan pada reward dan punishment. Oleh karena itu, model ini menggambarkan hubungan stimulus respon dari peserta komunikasi, menunjukkan proses aksi-reaksi seperti positif-positif, negatif-negatif, atau positif-negatif, bersifat timbal balik dan memiliki banyak efek dan setiap efek dapat mengubah tindakan komunikasi. Kritik yang diberikan untuk model ini adalah komunikasi dianggap statis. Perilaku dianggap perilaku dari luar, bukan kehendak, kemauan bebas. Selanjutnya, model Aristoteles. Model Aristoteles disebut pula model retoris atau komunikasi publik yang terdiri dari pembicara, pesan, dan pendengar. Model ini lebih menekankan pada komunikasi persuasi efektif dengan isi pidato, susunannya, dan cara penyampaiannya. Model ini juga menekankan komunikator sebagai sentral atau sebagai pusat. Agar komunikasi berjalan efektif, komunikator harus memiliki apa yang disebutnya sebagai ethos, logos, dan pathos. Kritik yang dihasilkan dari model Aristoteles adalah bahwa komunikasi dianggap statis dan mengabaikan pesan nonverbal. Model yang ketiga yaitu model Lasswell. Seperti namanya, model ini dikemukakan oleh Harold D. Lasswell pada tahun 1948. Melalui model ini, Lasswell menggambarkan proses komunikasi dan fungsinya masyarakat. Menurutnya ada 3 fungsi komunikasi atau media massa, yaitu yang pertama pengawasan, yang kedua korelasi, dan yang ketiga transmisi warisan sosial. Model Lasswell adalah salah satu model komunikasi yang paling populer. Model ini mampu menggambarkan unsur-unsur komunikasi yang harus ada dalam proses komunikasi massa yang dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama itu who atau komunikator, yang kedua itu say what atau pesan, yang ketiga in which channel atau saluran, yang keempat to whom atau komunikan, kelima with what effect atau efek media. Kritik untuk model ini adalah komunikasi dianggap memiliki motif dan tujuan tertentu dan menyederhanakan masalah. Selanjutnya model Shannon dan Weaver. Model ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver tahun 1949. Dalam buku The Mathematical Theory of Communication, model Shannon and Weaver dianggap salah satu model yang paling kuat pengaruhnya, yang pada dasarnya model ini hendak menjawab pertanyaan apa yang terjadi pada informasi sejak dikirimkan hingga diterima. Dalam model ini, semakin banyak gangguan, semakin besar pula kebutuhan akan redundansi pesan yang mengurangi entropi. Relatif pesan. Model ini dapat diterapkan pada komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Kritik untuk model ini adalah komunikasi dianggap statis dan tidak ada umpan balik. Selanjutnya, mode SOR. SOR adalah kepanjangan dari Stimulus Organism Response, yang sebenarnya berasal dari studi psikologi. Hal itu tidak mengherankan, dikarenakan psikologi dan komunikasi mempunyai objek material yang sama, yaitu manusia, yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, dan konasi. Menurut model SOR, efek yang ditimbulkan dari suatu aktivitas komunikasi adalah reaksi khusus dari stimulus yang khusus pula. Seseorang pada akhirnya dapat memprediksi respon apa yang akan diterima dan terpaan pesan yang diterima dan kesesuaian antara pesan dan respon yang ditimbulkan. Dengan demikian, model ini dekat dengan pertanyaan how to communicate. Pada tahap selanjutnya adalah how to change the attitude. Model ini sangatlah tepat untuk mengukur strategi pesan, baik dalam komunikasi interpersonal, komunikan organisasi, maupun komunikan massa. Tandaan model yang tidak mencantumkan komunikator atau sumber pesan. Dan yang terakhir adalah model SMCR atau Berlo. Model SMCR dikenalkan oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SMCR adalah kepanjangan dari Source, Message, Channel, dan Receiver. Model ini dapat menjelaskan bahwa sumber pesan harus mempunyai skill komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan lingkungan budaya komunikator dan komunikannya. Ada perbedaan mendasar antara konsep receiver dalam model Shannon-Weaver dengan receiver dalam model Berlo ini. Receiver bagi Berlo identik dengan penerima, pesan, atau orang. Baik itu orang, audiens, pembaca, maupun pendengar. Sedangkan receiver dalam model Shannon-Weaver lebih dekat dengan konsep decoder SCARM,
yang menyebut decoder adalah mekanisme pendengaran perangkat penerima pesan yang menyampaikan pesan kepada sasaran. Kritik untuk model ini adalah tidak mencantumkan umpan balik dan menganggap komunikasi sebagai proses statis. Namun demikian, model ini tidak terbatas untuk diterapkan pada komunikasi publik dan komunikasi massa, namun juga dapat diterapkan dalam komunikasi antar pribadi dan komunikasi tertulis lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf dan kritikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.